Mulai aja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana kali ini kita masih bisa berkumpul melakukan presentasi serta diskusi di sore hari yang hujan ini, itu presentasi mata kuliah telaah kurikulum. Nah, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah telaah kurikulum, yaitu Ibu Hajah Handriani Lestari, yang sore hari ini tidak nampak hadir sepertinya. Dilanjut untuk mempersingkat waktu saja. Di sini kami kelompok 3 akan membawakan materi yang akan dibahas, yaitu memahami pembelajaran pengayaan, yang kedua pembelajaran remedial, dan pembelajaran tuntas. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran pengayaan akan dipaparkan oleh Saudari Aktina. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja. Poin pertama, pembelajaran pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum, dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Program pengayaan dapat diartikan memberi tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Macam-macam pembelajaran pengayaan. Ini sukar dilaksanakan karena pada akhirnya guru akan menghadapi berbagai ragam kemajuan siswa dan berakibat sukar mengaturnya. Yang kedua, ada horizontal, siswa yang istimewa atau baik, yaitu yang telah menguasai pelajaran sesuai dengan hasil yang ditunjukkannya dalam penguasaan tujuan pelajaran pada tes diagnostik atau formatif. Diberi kegiatan pengayaan yang diarahkan pada kemampuan aplikasi dan kemampuan menganalisa, atau diarahkan pada kegiatan yang lain yang lebih praktis dan mudah dilaksanakan guru. Pada dasarnya, kegiatan pengayaan bertujuan menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam suatu situasi baru, menerapkan lebih lanjut kemampuan siswa pada pengajaran pokok, melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ada beberapa bentuk kegiatan yang pengayaan yang dapat diselenggarakan guru. Pertama, menerapkan pokok bahasan pada situasi yang berbeda, menciptakan alat atau instrumen, atau membuat pameran yang berhubungan dengan pengetahuan yang dipelajari pada pengajaran pokok. Yang ketiga, menelaah lebih lanjut aspek-aspek yang lebih kompleks dari konsep yang diajarkan pada pokok bahasan. Dan yang terakhir, menyatakan tafsiran atau keyakinannya tentang soal-soal yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun prinsip-prinsip kegiatan pengayaan. Pertama, inovasi. Kedua, kegiatan yang memperkaya. Dan yang ketiga, merencanakan metode yang luas dan metode yang bervariasi. Mungkin hanya itu dari poin pertama. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Akti yang telah memaparkan pembahasan pertama mengenai pembelajaran pengayaan.
lanjut saja kepada pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang pembelajaran remedial. Akan dibagi dua pembahasan. Yang pertama akan dibahas oleh Saudari Bintang dan yang kedua akan dibahas oleh Saudara Topik. Baik, langsung saja kepada Saudari Bintang, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi mengenai pembelajaran remedial. Yang pertama ada pengertian pembelajaran remedial. Remedial teaching atau pengajaran remedial merupakan sebuah model pembelajaran yang sifatnya membetulkan atau menyembuhkan, atau bisa juga dikatakan sebagai pembelajaran yang merubah siswa menjadi baik. Maka dari itu, remedial teaching merupakan suatu bentuk khusus dalam membetulkan, menyembuhkan, atau membuat menjadi baik. Perbaikannya mengarah pada terciptanya hasil pembelajaran yang optimal sesuai dengan kemampuan tiap siswa melalui seluruh aktivitas pembelajaran dan seluruh pribadi siswa. Yang kedua ada tujuan pembelajaran remedial. Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan kegiatan remedial adalah sama dengan pembelajaran pada umumnya, yakni memperbaiki miskonsepsi siswa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Secara khusus, kegiatan remedial bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensi ditetapkan. Melalui kegiatan pembelajaran tambahan, melalui kegiatan remediasi, siswa dibantu untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya. Yang ketiga ada fungsi atau manfaat pembelajaran remedial. Yang pertama ada fungsi korektif, yang kedua ada fungsi pemahaman, yang ketiga ada fungsi penyesuaian, yang keempat ada fungsi pengayaan, dan yang terakhir ada fungsi terapeutik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Ya, sebentar. Baik, terima kasih kepada Saudari Bintang yang telah memaparkan sebagian dari materi tentang pembelajaran remedial. Akan dilanjut oleh Saudara Taufik. Padanya dipersilahkan. Yang keempat itu ada prinsip atau syarat pembelajaran remedial. Pertama ada adaptif, yaitu setiap siswa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual siswa. Yang kedua itu ada interaktif, yaitu pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan guru dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar siswa yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika dijumpai ada siswa yang mengalami kesulitan, maka guru harus segera memberikan bantuan. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dalam mode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar siswa yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan sebagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, balik berupa informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat
korektif maupun konfirmatif. Dengan segera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami siswa. Yang terakhir yaitu kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran media merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dan media harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. 5. Yaitu bentuk kegiatan pembelajaran remedial. Pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan di dalam kelas seperti pelaksanaan pembelajaran biasanya. Lebih jelasnya, pelaksanaan pembelajaran ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian penjelasan tambahan atau contoh. Tambahan pengertian berupa contoh ataupun ilustrasi yang mendukung materi yang dijelaskan akan membantu siswa yang sedang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Yang kedua yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang beragam. Strategi yang beragam dan menarik akan membantu siswa dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapinya. C yaitu evaluasi secara berkala pada pembelajaran yang dilakukan. 6. Prosedur pelaksanaan pembelajaran remedial. Pembelajaran media menjadi satu tahapan dari serangkaian tahapan layanan bimbingan belajar siswa dan juga menjadi kegiatan lanjutan dalam diagnosis kesulitan belajar siswa. Pelaksanaan pembelajaran media ini terdapat dalam langkah-langkah, diantaranya sebagai berikut. Sudah, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufik dan Saudari Bintang yang telah membahas materi mengenai pembelajaran remedial. Dilanjut saja kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pembelajaran tuntas akan dibagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama oleh Saudara Iqbal dan yang kedua oleh Saudara Husni. Langsung saja kepada Saudara Iqbal untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi tentang pembelajaran tuntas. Bagaimana yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, pemateri kedua, pemateri ketiga, dan pemateri keempat mengenai pembelajaran pengayaan dan pembelajaran remedial. Nah, di sini yang saya akan bahas yaitu mengenai pembelajaran tuntas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tuntas atau mastery learning? Nah, model pembelajaran tuntas pada mulanya diperkenalkan oleh Bloom dan Carroll pada tahun 1963. Model ini tidak menerima perbedaan prestasi belajar di antara peserta didik. Carroll menyatakan bahwa sesungguhnya bakat merupakan ukuran mengenai itu yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas pada jenjang tertentu dalam kondisi pengayaan yang diharapkan. Belajar tuntas ataupun master learning adalah pendekatan pembelajaran berdasarkan pandangan filosofis bahwa seluruh peserta didik dapat belajar jika mereka mendapat dukungan kondisi yang tepat. Konsep belajar tuntas adalah proses belajar yang bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara tuntas. Artinya cara menguasai materi secara penuh. Belajar tuntas ini merupakan metode pembelajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok. Dengan sistem belajar tuntas diharapkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan agar tujuan instruksional yang akan dicapai dapat diperoleh secara optimal sehingga proses belajar lebih efektif dan efisien. Itu mengenai definisi dari pembelajaran tuntas. Jadi pembelajaran tuntas adalah pembelajaran yang dituntaskan, gitu kan. Contohnya seperti ini. Ketika kita belajar materi tentang A, gitu kan. Siswa dituntut untuk menguasai materi A dalam tanda kutip memahami materi A, bukan menguasai, memahami materi A baik itu secara umumnya ataupun secara spesifiknya, yang mana
Oke, maaf ada gangguan sedikit. Tadi sebagaimana contohnya ketika kita belajar materi A, siswa itu dituntut untuk memahami materi A. Jika ada salah satu siswa dari 100% siswa gitu tidak memahami gitu kan, contohnya 50% gitu kan tidak memahami materi A, kemudian 50% lagi memahami materi A. Nah, itu kan belum sepenuhnya memahami. Nah, dalam konteks belajar tuntas itu bagaimana caranya meminimalisir 100% itu gitu kan. Minimalnya 95% memahami materi apa yang dibahas. Oleh karenanya, kenapa metodenya itu diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan metode kelompok? Ya seperti itu, gitu kan, yang mana ketika temannya memahami materi A bisa menjelaskan kepada temannya yang tidak memahami materi A. Itu contohnya. Kemudian ada ciri-ciri belajar dan prinsip belajar tuntas. Yang pertama ada ciri-ciri belajar. Pertama, peserta dapat belajar dengan baik dalam kondisi penerapan pengajar. Kedua, seorang peserta didik dalam bidang pengajaran dapat diramalkan baik tingkatannya maupun waktu untuk mempelajari bahan tersebut. Bakat berfungsi sebagai indeks tingkat belajar peserta didik dan sebagai suatu ukuran satuan pendidikan, satuan waktu. Tiga, tingkat hasil belajar bergantung pada waktu yang digunakan secara nyata oleh peserta didik untuk mempelajari sesuatu dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya. Tingkat belajar sama dengan ketentuan, kesempatan belajar, bakat, kualitas belajar, dan kemampuan memahami pelajaran. 5. Setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang berdiferensiasi dan kualitas pengajaran yang berdiferensiasi pula. 6. Jumlah waktu yang disediakan untuk mempelajari. Kemudian 7. Dibedakan antara program belajar perbaikan dan pekerjaan. Dibedakan pula antara tujuan instruksional yang harus dicapai oleh sejumlah peserta didik. Kemudian sistem belajar tuntas dapat ditetapkan kalau semua tujuan instruksional khusus dapat ditentukan secara tegas dan materi pelajaran dapat dijawabkan dirangkai menurut dari bagian pokok bahasa sifat bicara. Kemudian ada prinsip belajar tuntas. Yang pertama, sebagian besar peserta didik dalam situasi kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Guru menyusun metode pengajaran tuntas mulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus yang hendak dikuasai oleh peserta didik. Kemudian sesuai dengan tujuan-tujuan khusus tersebut, guru merinci bahan ajar menjadi satuan-satuan bahan ajaran yang kecil yang mendukung pencapaian sekelompok tujuan tersebut. Kemudian 4. Selain disediakan bahan ajaran untuk kegiatan belajar utama, juga disusun bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan hasil belajar tuntas. Sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. Kelima, penilaian hasil belajar tidak menggunakan acuan norma, tetapi menggunakan acuan patokan. Konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan individual. Kemudian yang 7, prinsip ini direalisasikan dengan memberikan keleluasan waktu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang perencanaan belajar tuntas. Perencanaan dilakukan sebelum belajar tuntas dilaksanakan sebagai strategi Bloom Block. Perencanaan program belajar tuntas berdasarkan asumsi bahwa sebagian besar peserta didik dapat belajar dengan baik, guru mampu mengajar dengan baik. Dengan demikian akan tercipta belajar mengajar yang efektif dan efisien. Perencanaan belajar tuntas disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan bidang pengajaran. Yang kedua, mempersiapkan alat evaluasi. Dan yang ketiga, menjelaskan bahan pengajaran menjadi suatu unit-unit pelajaran yang kecil. Masing-masing dibutuhkan untuk jangka waktu 2 minggu dalam rangka pencapaian tujuan instruksional khusus. Kemudian selanjutnya mengembangkan prosedur koreksi dan umpan balik bagi setiap unit pelajaran. Kemudian menyusun tes diagnostik kemampuan belajar untuk memperoleh informasi bagi guru dan peserta didik tentang perubahan yang terjadi sebagai hasil pengajaran sebelumnya sesuai dengan unit pelajaran. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan suatu himpunan materi pengajaran alternatif ataupun learning corrective sebagai alat untuk mengisi hasil belajar yang bersumber pada setiap pokok satuan tes. Kemudian selanjutnya setiap peserta harus menemukan kesulitan sendiri dalam mempelajari bahan pengajaran. Peserta didik harus menemukan cara belajar alternatif mengenai bahan ajaran. Kurang lebih seperti itu pemahaman yang saya sampaikan ataupun dari yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
kasih kepada Saudara Iqbal yang telah memaparkan materinya mengenai pembelajaran tuntas. Langsung saja dilanjut ke pembahasan kedua dari materi terakhir akan dipaparkan oleh Saudara Husni. Kepadanya saya persilakan. Nih, Buludug jenazah orna. Moderator sama Elvina aja. oke. Karena Husni mengalami gangguan sinyal katanya, akan dipaparkan saja oleh Saudari Hervina. Dipersilakan. Bagian mana sekarang? Oke. Poin keempat sama poin kelima. Oke. Baik, langsung saja kepada poin yang keempat, yaitu mengenai pelaksanaan belajar tuntas. Di mana di sini terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan belajar tuntas. Yang pertama yaitu metode sebentar salah. Ada beberapa indikator pelaksanaan pembelajaran tuntas, yaitu yang pertama metode pembelajaran. Strategi pembelajaran tuntas sebenarnya menganut pendekatan individual, dalam arti meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok peserta didik, tetapi juga mengakui dan memberikan layanan sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual peserta didik, sehingga pembelajaran kemungkinan berkembangnya potensi masing-masing peserta didik secara optimal. Lalu adapun langkah-langkahnya, yang pertama mengidentifikasi prasyarat, membuat tes untuk mengukur perkembangan dan pencapaian kompetensi, lalu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua yaitu ada peran guru. Strategi pembelajaran tuntas ini menekankan pada peran atau tanggung jawab guru dalam mendorong keberhasilan peserta didik secara individual. Pendekatan yang digunakan mendekati model Personalized System of Instruction atau bisa disebut juga PSI, seperti dikembangkan oleh Keller, yang lebih menekankan pada interaksi antara peserta didik dengan materi atau objek belajar. Lalu yang tiga ada peran peserta didik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memiliki pendekatan berbasis kompetensi sangat menjunjung tinggi dalam menempatkan peran peserta didik sebagai subjek didik. Fokus program pembelajaran bukan pada guru dan yang dikerjakannya, tetapi melainkan pada peserta didik dan yang akan dikerjakannya. Oleh karena itu, pembelajaran tuntas ini memungkinkan peserta didik ini lebih leluasa dalam menentukan jumlah waktu belajar yang diperlukan. Lalu yang keempat ada evaluasi.
Nah, evaluasi juga ini penting untuk dicatat bahwa ketuntasan belajar dalam KTSP ditetapkan dengan penilaian acuan patokan atau bisa disebut juga dengan kriterion referensi pada setiap kompetensi dasar dan tidak ditetapkan berdasarkan norma. Nah, dalam hal ini, batas ketuntasan belajar harus ditetapkan oleh guru. Misalnya, apakah peserta didik ini harus mencapai nilai 75, 65, atau sampai nilai berapa seorang peserta didik dinyatakan mencapai ketuntasan dalam belajar. Sistem penilaian ini mencakup jenis tagihan serta bentuk instrumen atau soal. Nah, lalu di sini ada kelemahan dalam belajar tuntas. Strategi pengajaran tuntas juga mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, guru umumnya masih mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan belajar tuntas karena harus dibuat untuk jangka 1 semester. Di samping penyusunan satuan-satuan pelajaran yang lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, strategi ini sulit dalam pelaksanaannya karena melibatkan berbagai kegiatan yang berarti dituntut untuk memiliki beraneka ragam kemampuan. Lalu kesulitan yang ketiga, guru-guru yang sudah terbiasa dengan cara lama akan mengalami hambatan untuk menyelenggarakan strategi ini yang relatif lebih sulit. Yang keempat, strategi ini sudah pasti harus memiliki fasilitas yang lengkap, dana, dan waktu yang cukup luas. Yang kelima, diberlakukannya sistem ujian UAS atau UN yang menuntut penyelenggaraan program bidang studi pada waktu yang telah ditetapkan. Lalu yang keenam, untuk melaksanakan strategi ini yang mengacu kepada penguasaan materi belajar secara tuntas pada gilirannya menuntut guru untuk menguasai materi lebih luas dan lebih lengkap. Nah, mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Herpina yang telah memaparkan materi terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi pertama yaitu tentang pembelajaran pengayaan, dilanjut kepada pembelajaran remedial, dan yang terakhir yaitu pembelajaran tuntas telah kelompok kami paparkan satu persatunya. Untuk itu barangkali di antara materi yang telah kelompok kami paparkan ada yang ingin dipertanyakan atau ingin didiskusikan. Di sini akan saya buka sesi diskusi. Untuk diskusi kali ini saya akan membuka satu termin untuk 2 pertanyaan kepada audiens. Dipersilakan, mangga. Kalau gak ada mau langsung ditutup. Kalau gak ada dikocok, siapa yang mau bertanya? Nah ya, kalau tidak ada yang bertanya akan dikocok. Gitu. Ustaz masuk gak? Hah?
Oke Bang Nabil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya mau bertanya tentang apa kendala dari pembelajaran remedial. Segitu saja, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tuh apa kendala dari pembelajaran remedial ya? Ya, seperti itu. Betul. Oke. Saya soran teh. Ada. Ya, izin menjawabnya mengambil kendala dari pembelajaran remedial. Ya mah mangga dia tahu bibili salah gitunya. Kendala pembelajaran remedial itu dibagi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Mana kendala internal yaitu yang berasal dari dalam diri peserta didik. Contohnya seperti motivasi belajar yang rendah. Kenapa peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah akan sulit gitu untuk mengikuti pembelajaran remedial. Terus yang kedua, kemampuan belajar yang rendah. Kenapa peserta didik memiliki kemampuan belajar yang rendah itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi pembelajaran. Terus remedial itu kan waktunya yang terbatas ya. Peserta didik kan memiliki waktu yang terbatas, misalnya karena naon gitunya, alasan yang lain, jadi sulit untuk mengikuti pembelajaran remedial. Nah, ada lagi kendalana non eksternal gitunya, eta mah berasalna dari luar peserta didik. Contohnya seperti ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, keterbatasan sumber daya seperti guru, ruang belajar, sarana jeung prasarana kan dapat menghambat gitu pelaksanaan pembelajaran remedial. Terus kebijakan sekolah yang tidak mendukung pelaksanaan pembelajaran remedial, contohnya teu aya jadwal khusus gitu untuk pembelajaran remedial gitu. Eta oge kan dapat menghambat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran remedial. Terus bisa lagi dilihat dari dengan keluargana anu teu mendukung, seperti contoh orang tua gitu anu teu memiliki waktu yang ngadampingi si budakna atau peserta didiknya. Karena eta oge kan bisa jadi salah satu faktor naon ngahambatna pelaksanaan pembelajaran remedial. Mungkin sakitu mangapil mboten pamisalat bili bade ditambahan ti pemateri sejena enggak. Siap-siap, sudah tercerahkan. Baik. Apa ada yang ingin dipertanyakan lagi gitu? Satu lagi ya, Pak Moderator. Ya, satu lagi. Moderator izin bertanya. Aldia, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengenai remedial. Sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata remedial ya. Pengalaman saya ketika sekolah itu, ketika ada ulangan gitu kan, yang mana nilainya kurang dari kurang gitu. Jadi adanya remedial gitu. Sempat dikasih ketika kurang si nilainya, ada remedial, terus remedialnya itu dikasih soal
sama lagi. Karena kan di dalam makalah remedial itu memperbaiki gitu ya, proses penyembuhan gitu. Nah, bagaimana ketika pas hasil remedialnya itu bahkan bukan lebih dari yang sebelumnya gitu, bahkan lebih jelek gitu. Nah, itu bagaimana gitu. Dan ketika remedial kan kalau nggak salah gitu dulu, jadi remedial itu lain ku soal atau ayeuna aku pelajaran dari guru, akan tetapi ya adalah misalkan pakai uang gitu ya, ditator gitu si remedial teh tah misalkan ku guru nate gitu, tah apakah itu baik bagi peserta, baik atau enggak gitu kan, ke pesertanya, bukan ke siswanya gitu. Mungkin itu. Coba Mang Aldia, pertanyaannya sederhananya gimana? Mungkin lamun ayat dua pertanyaan sih sebenarnya itu ya. Jadi kumaha lah remedial itu bukan menyembuhkan gitu, tapi bahkan lebih jelek dari nilai sebelumnya gitu. Yang satu itu, yang kedua bagaimana gitu di sebuah sekolah ada remedialnya itu misalkan berupa uang atau apalah gitu, atau beli buku atau gimana. Nah, itu dampak ke siswanya gimana gitu, karena kan remedial itu di makalah itu kan bentuk penyembuhan kan ya, harusnya kita harus belajar lagi gitu untuk memperbaiki nilai itu. Nah, itu mah pakai uang, tak gimana itu dampak ke siswanya gitu, apakah baik atau gimana? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mang Adia. Izin menjawab sedikit ya yang ditanyakan barusan. Pertama, ada dua subpokok ataupun variabel yang ditanyakan. Yang pertama, ketika ada satu remedial, nah contohnya mengerjakan tugas gitu kan. Nah, akalah nilainya mungkin jelek gitu kan, mungkin bobrok dibanding nilai yang sebelumnya. Tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya remedial itu tidak dilakukan hanya pas ulangan saja, bisa juga dilakukan pada tentang pembelajaran tertentu ketika guru memberikan ulangan harian dan lain sebagainya. Bahkan titik perhitungan nilai remedial itu bukan berdasarkan angka saja, tetapi dijumlahkan dengan penilaian kognitif, psikomotorik, dan efektif. Terus berpatokan kepada ketiga pokok penilaian tersebut gitu kan, karena seorang siswa itu ketika nilainya jelek belum tentu gitu kan akhlaknya juga jelek gitu kan. Bahkan ada seorang siswa yang nilainya jelek gitu kan, di pekerjaannya bagus, kehadirannya juga bagus, namun dia kurang dalam akademik gitu. Kembali lagi kepada kasus yang ditanyakan. Sebenarnya kan tadi remedial itu hakikatnya itu penyembuhan gitu kan, ataupun penambahan nilai gitu kan. Ketika nilainya itu jelek ya bisa dilakukan dua opsi gitu kan. Bahkan ketika kita melakukan remedial seharusnya nilainya itu harus lebih bagus gitu kan, tapi ini jelek lagi gitu kan. Nah, si guru bisa memberikan tugas lagi gitu kan. Untuk apa tujuannya? Untuk menyadarkan siswa tersebut gitu kan, berapa penting gitu kan pemahaman ataupun seberapa jauh pemahaman yang dikuasainya. Jika seorang siswa tersebut kemudian udah melakukan nih satu kali
jelek, kedua kalinya jelek, ketiga kalinya jelek juga, ya sudah jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan seperti itu. Namun sebenarnya guru itu mempunyai penilaiannya sendiri tanpa harus remedial gitu kan. Meskipun nggak ada nilainya jelek, tapi guru juga mempunyai penilaiannya sendiri gitu kan. Khususnya dalam ketiga aspek penilaian tersebut gitu. Jadi itu mah sebagai tugas tambahan agar siswa itu tidak semena-mena lah dalam belajar, apalagi dalam mengisi soal dan lain sebagainya yang mana menyebabkan siswa tersebut diremedial ataupun bahkan emang tidak bisa gitu kan. Ketika tidak bisa, mungkin nanti bisa diadakan pengayaan gitu kan, pengayaan pembelajaran gitu kan, halnya tambahan belajar dan lain sebagainya. Jika itu waktunya memadai, itu juga gitu kan. Kalau tidak memadai, ya bagaimanapun hasilnya yang dikerjakan ya emang itu hasilnya gitu kan. Jadi terukur kemampuannya hanya seperti itu, stuck di sana. Jadi sebagai evaluasi juga buat guru gitu kan, dalam proses pembelajarannya gitu kan, harus seperti apa ketika menemukan suatu anak yang emang seperti itu gitu kan. PR juga bagi guru. Kemudian yang kedua mengenai remedial yang memakai uang ataupun contohnya meser buku kamus, kemudian meser buku itu sebenarnya itu mah tergantung situasi dan kondisi sekolah tersebut gitu kan. Tidak semuanya harus diterapkan bahwasanya remedialnya seperti itu gitu kan, tapi lihat dulu kondisi siswanya, latar belakang siswanya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin saja ketika ada satu remedial yang mana diharuskan membeli buku gitu kan, sedangkan latar belakangnya tuh ya memang dikatakanlah di atas bawah gitu kan ekonominya. Jadi harus dipertimbangkan juga seperti itu. Contohnya membeli alat-alat peraga dan sebagainya seperti bola dan sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi melihat dari segi aspek kemampuan siswanya mampu atau tidak. Kemudian latar belakang siswanya itu mampu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada saja yang memang menugaskan remedial seperti itu. Dan tergantung gurunya sendiri, guru mata pelajarannya sendiri yang memberikan tugas tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dan sanggahan, boleh kita diskusikan. Sedikit tambahan lagi ketika tadi poin pertama permasalahan pertama ketika misalkan nilainya itu pasti remedial jelek gitu kan, penyembuhan teh kalah mungkin loba penyakit gitu kan. Kalau misalkan gurunya emang objektif kemudian terhadap suatu nilai, bisa jadi gitu kan siswa tersebut tidak naik kelas, kurang lebih seperti itu, karena tidak memenuhi syarat ataupun kriteria untuk naik kelas. Jadi yang poin pertama ya berarti proses remedial itu tidak dilihat dari hasil soal saja gitu kan berarti ya, akan tetapi dilihat dari kesehariannya gitu, itu bukan? Ya seperti itu biasanya. Nah, mungkin jawabannya seperti itu. Apakah dipahami, Mas Udin? Saya ambil sedikit menambahkan di STL Pastoria, salah satu contoh di STL Pastoria. Coba kita renungkan di STL Pastoria, pernahkah kita mendapat nilai predikat E? Kemudian pernahkah kita mendapat predikat D? Coba direnungkan. Yang mana penilaiannya juga ketika seorang dosen memberikan nilai itu bukan hanya
bagus, itu juga pasti ada pertimbangan dari dosen itu sendiri gitu. Karena dosen itu tidak melihat dari nilai hasil UAS ataupun menilai dari hasil UTS saja, kan nilai-nilai yang lainnya, sehingga ada semester antara gitu, sama remedial juga itu teh. Gimana Mas Obin? Siap dipahami. Siap paham. Nah, mungkin udah paham, jadi gak usah disimpulkan ya. Jadi Simpulkan tuh. Nggak ada. Sama Upi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara presentasi kita kali ini dari mulai pemaparan materi 1 sampai pemaparan materi yang terakhir telah dilaksanakan juga. Diskusi tanya jawab tadi sudah dilakukan 2 pertanyaan dan alhamdulillah telah dijawab semuanya. Baik, di sini akan saya tutup dengan kesimpulan daripada makalah ini. Jadi secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak sesuai peserta didik dapat melakukannya. Lalu pembelajaran remedial diartikan dengan sebuah bentuk pengajaran khusus yang ditujukan agar siswa dapat sembuh dan digunakan untuk memperbaiki sebagian atau keseluruhan problematika dalam pembelajaran siswa. Dan yang terakhir, belajar tuntas merupakan pendekatan pembelajaran yang berdasarkan pada pandangan filosofis bahwa seluruh peserta didik dapat belajar jika mereka dukungan kondisi yang tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dicukupkan sekian. Dari kami kelompok 3 memohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya, Muhammad Ihsan sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantai.